Tahun 2022 menjadi tahun yang menantang bagi industri telekomunikasi. Pasalnya Indonesia sedang bersiap mempercepat transformasi digital, mulai dari percepatan 5G hingga perubahan TV digital. Namun di sisi lain Indonesia masih dihadapi dengan isu kebocoran data. Di awal tahun 2022, kompetisi yang terbilang super ketat membuat operator seluler tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan konsolidasi. Tengok saja langkah Indosat Ooredoo dan Tri Hutchison. Setelah melalui proses yang cukup panjang, kedua operator seluler di bawah Ooredoo Group dan Hutchison Group itu sukses melakukan penggabungan pada awal 2022. Keberhasilan merger membuat jumlah operator seluler di tanah air kini menciut menjadi 4, yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH, XL Axiata, dan terakhir Smartfren. Tak dapat dipungkiri, penggabungan operator baik merger atau akuisisi di Indonesia kini bukan lagi sekedar pilihan namun sebuah keniscayaan. Pasalnya dengan semakin berkembangnya jumlah pelanggan dan kebutuhan akan layanan data, operator dihadapkan pada persoalan efisiensi, terutama dari sisi pemanfaatan spektrum. Dan akuisisi kedua perusahaan ini menghasilkan suatu struktur manajemen dan komposisi kepemilikan saham PT Indosat. Komposisi kepemilikan setelah merger dan akuisisi antara lain saham satu perusahaan privat, saham satu perusahaan BUMN, dan saham publik. Ya, setelah merger dan akuisisi, komposisi kepemilikan saham PT Indosat kini terdiri dari saham dua perusahaan privat, saham satu perusahaan BUMN, dan saham publik. Manajemen yang baru tentu nanti akan disampaikan oleh direksi yang baru. Dengan ini kita harapkan industri telekomunikasi nasional menjadi lebih semarak dan upaya merger dan akuisisi dalam rangka konsolidasi industri telekomunikasi Indonesia semakin didukung. Banyaknya operator memang membuat alokasi spektrum menjadi terbatas. Keterbatasan spektrum frekuensi pada ujung-ujungnya akan membuat kualitas layanan menjadi menurun. Sementara teknologi telekomunikasi baru pun terus berdatangan dan membutuhkan tambahan frekuensi agar operator dapat memberikan layanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Tengok saja, setelah 4G, layanan 5G sudah menyambangi Indonesia, namun setahun setelah diluncurkan, operator masih kesulitan karena alokasi frekuensi yang tersedia untuk 5G sangat terbatas. Ya, hal ini sejalan dengan pemerintah yang terus berupaya melakukan akselerasi transformasi digital di Indonesia. Selain melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mendorong mitra kerja untuk melakukan konsolidasi agar ekosistem industri telekomunikasi lebih baik. Sementara itu, tahun ini Indonesia juga sukses menggelar event KTT G20 yang digelar di Bali pada November lalu. Salah satu pembahasannya terkait pentingnya transformasi digital di setiap lini untuk mendukung pemulihan global. Menurut Presiden Jokowi, transformasi digital adalah kunci masa depan ekonomi sebagai pilar ketahanan di masa pandemi, menyumbang 15,5% PDB global dan membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global. Jokowi pun secara detail menjelaskan 3 fokus transformasi digital, yaitu pertama terkait kesetaraan akses digital, lalu terkait literasi digital yang menjadi keharusan, dan terakhir terkait keamanan lingkungan digital. Namun jika keamanan siber tidak terjaga, kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun dolar Amerika Serikat pada 2024. Ada 3 hal yang harus menjadi fokus. Pertama, kesetaraan akses digital. 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung ke internet, termasuk 73% penduduk negara kurang berkembang. Infrastruktur digital juga belum merata. 390 juta orang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki. G20 harus dapat memobilisasi investasi untuk membangun infrastruktur digital yang terjangkau bagi semua. Kedua, literasi digital. Melek digital bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Literasi digital harus menjangkau semua agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi masa depan. G20 harus dapat menggerakkan kerjasama penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang. Ketiga, lingkungan digital yang aman, hoax, dan perundungan cyber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Kebocoran data akibat kejahatan cyber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun US dollar pada tahun 2024. Untuk itu, keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin. G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital termasuk melalui tata kelola digital global. Tahun ini saja, kasus kebocoran data masih menjadi salah satu sorotan di mana tercatat sudah ada 10 kejadian kebocoran data besar di Indonesia sepanjang 2022. Daftar kasus kebocoran data di tanah air yang pertama pada Januari 2022, saat itu grup ransomware Conti diduga mencuri 228 GB data dari 513 komputer Bank Indonesia. Awalnya Conti hanya mengunggah 487 MB data yang diklaimnya dari Bank Indonesia, kemudian naik menjadi 44 GB, terus bertambah jadi 130 GB hingga 228 GB. Lalu masih di bulan yang sama terdapat juga dugaan kebocoran data catatan medis pasien di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Data berukuran 720 GB itu dijual di forum online Rate Forums. Data dari situs Rate Forums itu dijual dan diunggah oleh akun bernama God User dengan judul Indonesia Medical Patient Information 720 GB Documents and 6 Million Database. Dia mengklaim data itu berasal dari server Kementerian Kesehatan, tak hanya dari BPJS Kesehatan. Masih di bulan Januari, data pelamar kerja PT Pertamina Training and Consulting diunggah oleh Astarte. Pelaku yang sama saat kasus pembobolan server terpusat Kementerian Kesehatan RI dan mencuri data milik 6 juta pasien di dalamnya. Setidaknya pelaku mengunggah 60 GB data dengan file sebanyak 163.181 dan diberi nama 163K Indonesia Documents KYC. Di mana data yang bocor diantaranya nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, nomor ponsel hingga gelar secara terperinci. Kasus baru pun mencuat kembali, pasalnya pada bulan Agustus sebanyak 347 GB dokumen penting milik 21.000 perusahaan Indonesia dan perusahaan asing yang memiliki cabang di Indonesia tersebar bebas di dark web. Pihak yang mengunggah data tersebut mengklaim data sebesar 347 GB ini berisi kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak direksi serta komisaris, berikut NPWP perusahaan dan kartu keluarga pemegang saham. Hal itu terulang kembali pada data pelanggan PLN masih di bulan yang sama, tepatnya pada pertengahan Agustus 2022. Pengguna media sosial khususnya Twitter kembali dihebohkan dengan adanya dugaan kebocoran data 17 juta pelanggan PLN. Data tersebut dijual di situs bridge.to. Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan dalam situs tersebut, tampak akun bernama Lolit yang mengklaim menjual data pengguna PLN meliputi ID lapangan, ID pelanggan, nama pelanggan, tipe energi, KWH, alamat rumah, nomor meteran, tipe meteran, dan lainnya. Masih di bulan Agustus, lagi-lagi data pengguna IndiHome dan Jasa Marga diduga bocor. Forum Protas membocorkan 26 juta data riwayat browsing atau penelusuran pengguna IndiHome milik PT Telkom Indonesia Tbk. Data tersebut diunggah oleh akun bernama Bjorka di situs bridge.to. Dalam situs yang sama, akun bernama Disorden mengklaim memiliki 256 GB data PT Jasa Marga yang berisi pengkodean dan dokumen di 5 server mereka. Dan menuju akhir tahun atau tepatnya September hingga November, Indonesia kembali digegerkan dengan kebocoran data. Kali ini hacker bernama Bjorka menjual data SIM card Indonesia sebanyak 1,3 miliar data pendaftaran atau registrasi kartu SIM atau SIM card di Indonesia. Lalu data Komisi Pemilihan Umum tak luput dari peretasan, di mana Bjorka juga menjual sebanyak 105 juta data yang dijual dengan judul Indonesia Citizenship Database from KPU sebesar 105 juta data. Dan terakhir, Bjorka juga membobol data dari My Pertamina serta menjual 44 juta data My Pertamina di forum bridge.to, forum dengan ukuran sebesar 30 GB.
Hacker Bjorka berhasil membuat pemerintah kalang kabut soal rentetan kasus kebocoran data pribadi hingga sampai membentuk Satuan Tugas Perlindungan Data untuk merespon hal tersebut. Seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP yang disahkan pada 2022 setelah melalui drama panjang sejak 2016. Sahkannya RUU PDP menjadi undang-undang hari ini menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya di ranah digital. Beberapa kemajuan yang diharapkan dengan hadirnya Undang-Undang PDP antara lain. Yang pertama, dari sisi kenegaraan dan pemerintahan, Undang-Undang PDP dapat dimaknai sebagai pengejahwantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk pelindungan data pribadi, khususnya di ranah digital. 3, 2, 1, silakan. Tahun 2022 juga dikenang industri pertelevisian di tanah air. Pasalnya tahun 2022, pemerintah resmi mematikan siaran TV analog dan beralih ke siaran TV digital atau dikenal dengan istilah analog switch off. Peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital juga membantu masyarakat untuk mendapatkan siaran televisi gratis selama 24 jam yang sebelumnya hanya bisa diakses melalui parabola atau langganan berbayar. Migrasi ke TV digital ini juga ternyata berhubungan dengan 5G. Pasalnya slot frekuensi 700 MHz yang ditinggalkan TV analog bisa digunakan untuk jaringan baru tersebut yang akan membuat kecepatan internet semakin bertambah. Dampak kebijakan suntik mati siaran TV analog sendiri memang dirasakan masyarakat luas. Pasalnya mereka yang belum memiliki smart TV atau masih menggunakan TV tabung atau TV jadul tidak bisa menikmati acara TV. Alhasil, sebagian masyarakat terpaksa membeli set-top box, alat konversi siaran TV digital agar dapat diterima di pesawat TV analog. Meski dijanjikan dapat bantuan STB gratis dari pemerintah, faktanya belum merata.